Historia adalah kanal podcast yang akan menggugat dan membuka masalah terkini, namun masih berpatok pada nilai yang tertanam sejak masa praaksara. Di kesempatan terbang pertama ini, kami akan membahas tentang eksistensi nilai musyawarah dalam kehidupan sehari-hari sebagai manifestasi terhadap kebudayaan pada zaman praaksara. Selamat datang di Dimensi Historia, Historia Magistra Vitae. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua. Dan selamat datang di podcast kami, Historia Nafas Nilai Musyawarah dalam Omnibus Law dan Kehidupan Sehari-hari sebagai proyeksi terhadap kebudayaan pada zaman praaksara. Dan pada podcast kali ini, teman-teman sekalian akan didampingi oleh aku, Tanggas Egan Pramudipta, dan juga Aku Agnes Pandi Hudaya yang akan membahas materi pada hari ini. Jadi, kita udah punya 7 pertanyaan yang kemarin udah kita pilih dan akan kita jawab sebisa mungkin untuk memuaskan rasa keingintahuan orang-orang di luar sana. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Oke, menurut kamu nih, Anes, dulu tuh nilai musyawarah gimana sih pada zaman praaksara? Kalau menurut aku ya, Gan, mereka melakukan musyawarah ketika menentukan seseorang di antaranya untuk menjadi kepala suku. Walaupun masih sederhana, tapi dengan kriteria misalnya, berbadan besar, punya karisma dan kecakapan lebih. Kalau menurut kamu gimana, Gan? Kalau kataku sih mereka itu melakukan musyawarah buat bertahan hidup gitu ya. Karena keseharian mereka kan masih meramu dan mencari makanan. Nah, untuk menentukan itu kan nggak cuma individu doang yang berpengaruh, tetapi keseluruhannya gitu secara berpengaruh. Jadi secara nggak langsung mereka itu melakukan metode musyawarah atau berembukan untuk bertahan hidup gitu. Tapi kan itu pada zaman praaksara gitu ya, Nes. Kalau kata kamu nih, di zaman-zaman sekarang, melalui kacamata positif sama negatif, musyawarah tuh gimana sih? Kalau menurutku ya, kalau positifnya itu pemilihan ketua kelas dan ketua OSIS berdasarkan voting. Nah, kalau negatifnya ini, baru-baru ini kan ada kasus di mana beberapa golongan masyarakat tidak setuju dengan disahkannya UU Omnibus Law tentang UU Cipta Kerja, sehingga mengadakan demonstrasi secara nasional. Demonstrasi terjadi karena pengaruh hoax yang disebarkan lewat media sosial yang beritanya tidak disaring atau dipikirkan terlebih dahulu, tapi langsung ditelan bulat-bulat tanpa dicerna. Berita hoax memutarbalikkan semua isi dari UU tersebut yang isinya positif menjadi negatif. Setiap aksi demonstrasi selalu ditunggangi, disusupi oleh sekelompok orang yang merasa tidak puas dengan kebijakan yang tengah dijalankan oleh pemerintah saat ini, karena dianggap membatasi gerak mereka untuk melakukan kegiatan yang menguntungkan buat kelompoknya. Demonstrasi adalah bentuk musyawarah yang tidak beradab karena selalu disertai perbuatan anarkis yang merugikan masyarakat banyak. Terus setahuku nih Gan, ada jangka waktu 5 tahun setelah UU disahkan untuk menerima kritik dan masukan dari rakyat. Nah, itu tempat mereka buat naruh aspirasi dengan cara baik-baik, bukan demo. Kemarin juga ada berita bahwa si penyebar hoax sudah ditangkap dan pastinya diproses secara hukum. Kalau menurut kamu gimana, Gan? Kalau kataku nih ya, dari kacamata positif, ya, aku setuju banget sama tadi pernyataannya kamu. Jadi aku tuh kayak nyimpulin aja ya dari pernyataannya kamu. Kataku tuh dari segi positifnya musyawarah itu bisa mencapai mufakat, yang artinya pendapatnya kita udah tercantum dalam keputusan itu dan juga pendapat orang lain. Jadi kita itu udah ngerasa tenang, udah ngerasa senang, orang lain juga begitu gitu. Jadi kataku tuh sisi positifnya. Tapi dari sisi negatif, aku juga pengen mengquote dari uh, kejadian tadi ya yang menurut pernyataan kamu, emang dari kacamata negatif tuh orang-orang kadang-kadang bisa numbuh sikap individualisme gitu ya, karena mereka itu apa-apa serba pingin pendapatnya mereka sendiri yang menang, pendapatnya mereka sendiri yang paling benar. Padahal ya kalau dipikir-pikir, kita tuh hidupnya sebagai makhluk sosial loh. Kita tuh nggak sendirian hidupnya, ya kan? Iya. Nah, itu kan pokok permasalahan kita ya, Nas. Kayak negatifnya tuh yang jadi tamparan besar banget buat kita di zaman sekarang. Kata kamu nih ya, solusi yang paling tepat untuk saat ini tuh apa? Kalau menurutku ya Gan, solusi yang sekarang nih paling tepat itu kan setiap UU tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi negara masih memberi kesempatan kepada warga negaranya yang masih penasaran lewat uji materi di MK. MK adalah lembaga independen, netral, dan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun. MK lah yang nantinya akan menentukan apakah UU tersebut dapat dijalankan atau dibatalkan demi hukum. Kalau menurut kamu gimana, Gan? Kalau kataku nih ya, kita tuh, tadi kan kamu dari segi hukumnya ya, dari segi pemerintahnya. Kataku tuh, sekarang coba gantian deh masyarakat yang diubah mindset-nya. Selain mindset-nya nggak boleh berpatok terhadap sikap individualisme, kata aku, mereka itu juga harus ngembangin critical thinking gitu, biar mereka nggak terlalu cepat
untuk mencerna bulat-bulat informasi yang ada gitu. Karena dengan mencerna bulat-bulat itu nanti bisa menimbulkan hoax yang nanti bisa ngarah ke demo juga, ke demonstrasi juga. Dan menurut kamu kan demonstrasi itu kayak bentuk mufakat yang tidak benar kan? Karena caranya itu pakai fisik, cara itu pakai kekerasan secara verbal dan lain kan. Nah, kataku di situ kudunya kita itu ngubah mindset kita bahwa individualisme itu salah dan kita harus 2 kali memikirkan informasi yang ada gitu, Nas. Benar banget. Nah, karena kita sekarang lihat ya, kalau musyawarah semakin zaman tuh semakin luntur. Menurut kamu itu kenapa, Gan? Menurut aku nih karena uh, jadi kalau golongan bawah itu mereka masyarakatnya belum terlalu luntur banget ya nilai musyawarahnya karena mereka tuh masih bergantung satu sama lain. Tapi kalau udah di golongan atas yang orang-orang udah kaya dan mampu, mereka tuh udah mulai luntur lah nilai musyawarahnya karena mereka itu gak bergantung juga sama orang lain. Ya karena masing-masing dari mereka udah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi mereka mikirnya, alah nggak usah lah, aku nggak butuh orang lain. Jadi dengan mindset yang kayak gitu, kebentuk lagi nih sikap individualisme yang nanti bakal ngelunturin sifat musyawarah, ya kan? Ya benar. Jadi sebenarnya kemajuan zaman itu berarti disertai dengan kemajuan teknologi ya, Gan? Hmm. Nah, intinya di sini, jadi selain orang bisa melakukan segala sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain, seperti yang tadi kamu udah bilang, tanpa disadari juga orang jadi egois, yakni merasa diri paling benar, sehingga nggak mau lagi mendengar pendapat orang lain dan yang parahnya tidak peka terhadap lingkungan sekitarnya. Serta Hmm. masih ada aja ya, Gan, orang yang malu untuk berdapat alias introvert. Tapi yang paling utama tuh sebenarnya karena kemajuan iptek nggak sih? Jadi Hmm. makanya hoax tuh jadi banyak banget. Karena informasi itu sekarang nyebarnya rapid banget gitu ya. Dan ditambah lagi masyarakat itu nggak critical thinking gitu. Mereka tuh langsung Benar nyebar banget. aja informasi baru yang heboh. Nah, kalau kayak gitu, kedepannya kita harus gimana nih, Gen? Nah, kedepannya nih ya, kayak tadi yang aku udah omongin, kata aku tuh mindset kita nih harus diubah. Kita tuh harus mikir 2 kali loh terhadap informasi yang ada buat ngehindarin gejolak emosi di dalam tubuh kita. Sehingga nanti tuh kita bisa lebih berpikir jernih, terus nanti bisa ngelakuin musyawarah dengan cara yang benar, gak pakai kekerasan secara verbal maupun fisik gitu. Itu kata aku. Nah, berarti kita tuh nggak boleh ya, Gan, sekali-sekali namanya percaya hoax. Pelajari dulu kebenaran suatu berita dengan melihatnya sendiri. Kalau kita Hmm. merasa butuh, bisa tanya langsung kok ke pakarnya. Nah, kalau kita udah punya bahannya, berarti kita siap menuju musyawarah dan tentunya kita harus tahu tata tertibnya dengan baik. Hmm. Untuk urusan yang lebih luas atau rumit, apalagi produk suatu undang-undang, kita memerlukan bantuan lembaga yaitu MK. Hmm. Masyarakat juga nggak usah khawatir atas hak dan kewajiban mereka karena diatur dalam UU pasal 27 sampai 34. Nah, uji materi di MK ini adalah tempat hak mereka berbicara terrealisasikan. Nah, Hmm. kalau menurut kamu, apa yang harus kita perbuat nih guys sebagai pelajar aja? Kalau sebagai pelajarnya, dari kacamata pelajar sih, kata aku yang pertama, kita nggak usah semena-mena jadi ahli hukum dan langsung mengkotak-kotakan pasal di Omnibus Law itu kayak gini loh. Terus pasal Ya, di pasal berita-berita baru itu kayak gini gitu loh. Jadi kita tuh nggak usah ngelihat satu informasi dari satu sudut pandang. Kita tuh harus ngelihat informasi dari beberapa sudut pandang lainnya. Jadi sehingga kita nggak terlalu gampang terjerat dalam hoax gitu loh. Selain hoax, itu kan bisa berpengaruh terhadap nilai musyawarah juga ya. Jadi kalau secara pelajar juga, kata aku nih, kita juga harus mengeratkan nilai musyawarah loh. Karena yang bakal jadi di posisi DPR ke depan itu bisa juga kita gitu. Dan kalau kita benar pengen banget. niatnya baik, ya kita harus nembuin nilai musyawarah dari sekarang, dari kita-kita pas SMA, pas kuliah, dan lain-lain gitu. Nah, kalau tadi kamu bicara tentang kita harus merubah mindset, sebenarnya kita tuh sebagai pelajar setiap hari kan ada pelajaran PKN ya, Gan. Hmm, hmm, Di hmm. samping kita belajar teori, sebenarnya kita setiap hari ada latihan bagaimana musyawarah yang baik dan benar, cara mengungkapkan pendapat lewat diskusi kelompok, salah satunya podcast kita hari ini nih, di mana kita latihan mendinginkan kepala dan meredam emosi lewat kegiatan diskusi dan debat. Hmm, Tidak hmm. ada suatu persoalan yang tidak bisa diselesaikan, kan? Caranya yaitu dibicarakan lewat musyawarah yang akan mencapai kata mufakat. Jadi jauhlah kita ngadain demo-demo, diajak demo, atau mempengaruhi orang lain kalau sudah belajar PKN, sejarah maupun pelajaran lainnya. Kita tuh harus banget jadi trendsetter yang positif buat orang banyak. Kalau sampai nggak mencapai kata musyawarah mufakat, lebih baik ambil jalan voting aja. Ingat ya, hati boleh panas, tapi kepala harus tetap dingin. Bener-bener banget. Kita tuh kudu banget kontrol emosi gitu ya. Ya, benar banget. Nah, Gan, kemarin nih juga ada kasus yang nikmati oleh Ibu Puan. Menurutmu gimana nih, Gan? Nah, kalau kataku ini benar-benar kayak realisasi dari sikap individualisme yang tadi aku udah sebutin ya. Karena mereka itu eh, Hmm?
dari perbuatan itu udah ketahuan banget loh. Mereka nggak mau dengerin pendapat dari orang lain. Walaupun orangnya itu udah kayak mohon-mohon banget dengerin pendapatnya dia, tapi tetap aja diabaikan gitu. Jadi itu kayak termasuk ke dalam egoisme dan individualisme, kata aku gitu, Nes. Nah, kalau tadi kamu udah bicara tentang opinimu pribadi lah ya, nah aku mau menanggapi dari sudut pandang DPR ya. Jadi udah ada klarifikasi di Instagramnya DPR, kalau mic otomatis mati kalau seseorang udah berbicara 5 menit. Dan orang ini juga udah dikasih kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya. Cuma dari sini kita bisa belajar musyawarah dengan berani mengungkapkan pendapat itu udah bagus banget. Cuma di sini caranya yang salah karena nadanya tinggi. Harusnya kan pembawanya santai aja, kalem, tapi ngomong sepenuhnya dengan baik dan jelas. Pasti lebih enak buat kedua belah pihak, malah bisa cari solusi terbaik. Kalau kayak gini kan dua-duanya udah emosi dulu, jadinya malah nggak ketemu solusi. Dari sini kita bisa belajar kalau kita udah punya tempat buat hak kita juga harus menggunakan hak kita dengan baik. Musyawarah dengan bahasa yang baik dan sopan sesuai aturannya. Setuju. Jadi selain memiliki tempat, kita tuh juga harus memperhatikan cara penyampaiannya kita gimana gitu Ya, ya, biar nggak memancing emosi lah ya bahasanya. ya. Nah, Gan, dari diskusi kita ini apa sih yang kamu bisa simpulin? Kalau aku simpulin nih ya, aku pengen nyimpulinnya secara kronologis gitu. Jadi logikanya gini, dulu tuh nenek moyang kita bisa bertahan hidup dan ngelahirin sampai generasi kita dengan cara musyawarah loh, dengan cara bergantung terhadap orang lain. Sehingga kalau kita pingin nih bertahan hidup di kehidupan sosial maupun kehidupan lain, ya kita juga harus bermusyawarah gitu. Tapi ingat juga, kalau kita mau bermusyawarah, hindari sikap individualisme dan juga harus critical thinking sehingga nanti nggak ada faktor-faktor yang memicu kita untuk emosi kita untuk naik gitu. Karena kalau emosinya kita naik, pasti itu bakal susah untuk bermusyawarah karena kita tuh tiba-tiba jadi bebal gitu. Kata aku gitu, Nas, kesimpulannya. Nah, dari podcast ini kita juga mau ngingetin dan ngajak semua orang di luar sana kalau musyawarah itu jalan keluar terbaik dalam menyelesaikan sesuatu. Solusi dapat, tapi kedua belah pihak diuntungkan dan suasananya juga enak. Tentunya nggak ngerugiin siapapun atau mencelakakan orang lain. Mulai sekarang, ayo stop demo dan budayakan musyawarah mufakat yang gak. Bener banget. Jadi tuh kita tuh harus siap-siap ya untuk menghadapi hal-hal yang baru di kehidupan ini. Dan semoga aja dari podcast kita kali ini, teman-teman bisa juga dapat pelajaran yang penting loh tentang musyawarah dan kehidupan sehari-hari. Kayaknya segitu dulu ya, Nes, untuk podcast kali ini. Ya, Oke ya deh. nih sayang banget. Sekarang kita udah sampai di penghujung acara podcast sederhana kita dengan tema Nafas Musyawarah dalam Omnibus Law. Semoga jawaban-jawaban yang kita lontarkan dapat menjawab segala rasa penasaran netizen dan tentunya bermanfaat buat orang-orang di luar sana. Kita juga mohon maaf banget apabila ada perkataan kita yang salah. Dan makasih buat semua yang udah mau dengerin. Jadi saya Agnes Panggil Budaya dan Saya Tangan Pramudipta. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.